Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di hari kiamat nanti, bumi yang kita pijak ini, ikut bicara. Bukan untuk menuduh, tapi justru untuk membela. Bumi bersaksi bahwa kita pernah sujud di atasnya. Bumi bersaksi bahwa kita pernah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bumi bisa menjadi penyebab syafaat untuk kita. Lalu, di mana kaki ini sering berdiri? Di mana hati ini sering menetap? Saudaraku, dalam kehidupan ini, kita sering memandang bumi sebagai tempat tinggal, tempat berpijak, atau sekadar tempat kerja dan aktivitas. Tapi tahukah kamu, bumi bukan benda mati, ia hidup, ia merekam, dan ia bisa memberi syafaat. Bumi mengenali siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, ia ingat siapa yang bersujud dengan penuh khusyuk, dan bumi tahu siapa yang berdiri dalam kedinginan malam demi Robnya. Bumi memberi syafaat, bagaimana bisa? Dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang bersujud kepada Allah di suatu tempat, kecuali tempat itu akan bersaksi dan mendoakannya. Artinya apa? Setiap tempat yang kita sujudi, akan bicara. Ia akan berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini pernah meletakkan dahinya di atasku karenamu, ampuni dia, muliakan dia." Subhanallah. Tempat-tempat di bumi yang membawa syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beberapa tempat di muka bumi ini dengan keberkahan yang luar biasa. Bahkan tempat-tempat itu bisa jadi wasilah syafaat. Contohnya, 1. Tanah suci, Makkah dan Madinah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Tanah haram, tempat ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Tempat yang menjadi saksi bagi jutaan sujud dan tangis hamba-hamba Allah. Bagi yang pernah ke sana, semoga bumi itu akan membela kita kelak. Bagi yang belum, niatkan, usahakan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan." 2. Tempat dakwah dan pengabdian. Bumi menyaksikan siapa yang berjuang di jalan Allah. Para ulama, guru ngaji, hingga orang-orang yang menghidupkan masjid, musala, bahkan pondok-pondok kecil di pelosok. Tempat itu akan menjadi saksi perjuangan mereka. 3. Tanah musibah dan kesabaran. Dalam hadits riwayat Muslim, tidaklah seorang Muslim tertimpa gangguan, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan tempat kita terluka karena bersabar, tempat kita menangis karena kehilangan, bisa jadi sarana ampunan dan syafaat. Bumi tidak akan diam. Ingatlah, dalam surat Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa ahrajatil ardu atsqalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, bumi akan mengungkap semua yang disimpan, semua amal, semua jejak kaki, semua suara. Pertanyaannya, apakah yang akan bumi katakan tentang kita? Apakah bumi akan memberi syafaat, atau justru bersaksi atas dosa yang kita sembunyikan? Jadilah hamba yang dicintai oleh bumi. Mari kita ubah cara pandang terhadap bumi. Bumi bukan hanya tempat tinggal, tapi ia akan menjadi saksi. Maka, jadikan setiap tanah yang kita injak sebagai ladang amal. Jadikan bumi mengingat kita dengan zikir, sujud, ilmu, dan kebaikan. Insya Allah, kelak bumi akan berkata, "Ya Allah, Ia telah memuliakanku, maka muliakanlah Dia di sisimu." Tempat kita pernah sujud, bisa jadi tempat yang menyelamatkan. Jadi, di mana kamu ingin dikenal oleh bumi? Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.